Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wahai saudaraku, mari subscribe, like, comment, and share channel kami. InsyaAllah menjadi amal jariah buat antum sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ikhwan rahimakumullah, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan detik ini, jam ini, hari ini kita masih oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan, afiat sehingga kita dapat menjalani aktivitas ibadah puasa kita dengan baik. Mudah-mudahan harapan kita apa yang kita lakukan pada hari ini akan diridhoi oleh Allah SWT, dan selalu Allah memberikan kepada kita taufik hidayah sehingga kita dapat menjalani ibadah puasa Ramadan ini dengan sukses. Ikhwan rahimakumullah, berbicara soal kurma. Buah kurma adalah merupakan buah yang luar biasa. Kurma adalah merupakan buah kesukaan Rasulullah SAW. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam berbagai redaksi hadis menyuruh kepada umatnya ketika berbuka hendaklah berbuka dengan buah kurma. Kata Rasulullah, "Idza aftara ahadukum falyufthir bitamar fa innahu barakah." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila salah seorang di antara kalian ingin berbuka, maka berbukalah dengan kurma karena dalam kurma itu ada keberkahan. Ikhwan rahimakumullah, juga kalau kita melihat bagaimana fungsi atau manfaat dari kurma itu dari segi medis banyak sekali ya. Kalau kita baca ya, bagaimana kurma itu bisa menjadi penangkal racun, bagaimana kurma tadi itu bisa dijadikan imun untuk badan kita dan tubuh kita, bagaimana kurma itu dianjurkan untuk orang yang baru sembuh daripada sakit dan lain sebagainya. Banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan kurma yang kalau kita kaji, kalau kita bahas tentu akan memakan waktu yang sangat panjang. Ikhwan rahimakumullah, pada kesempatan yang singkat ini saya hanya ingin memberikan ada beberapa hal manfaat, keutamaan orang mengkonsumsi buah kurma. Minimal ada 5 lah kalau bisa saya tangkap, kalau bisa saya rangkum dari berbagai hadis, daripada berbagai pendapat ulama tentang manfaat kegunaan orang mengkonsumsi kurma. Ikhwan rahimakumullah, yang pertama, orang yang suka mengkonsumsi kurma atau menyimpan buah kurma itu sangat bagus sekali untuk menangkal daripada orang tersebut kena kemiskinan. Karena ada satu hadis Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah bahwa kata Rasulullah, rumah yang di dalamnya tidak ada ditemukan kurma, artinya tidak menyimpan buah kurma, maka kata Rasulullah SAW, rumah tersebut akan gampang untuk terkena wabah kelaparan. Jadi artinya apa? Artinya orang yang dalam rumahnya itu tersedia kurma, maka insya Allah rezeki yang Allah berikan kepada penghuni itu rumah akan lancar dan akan sukses. Melihat daripada bagaimana Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah ini bahwa rumah yang kosong daripada kurma, maka untuk menjadi penghuni rumah itu kelaparan itu akan sangat nyata. Jadi yang pertama, dengan kita menyimpan kurma akan mencegah sahibul bait daripada kelaparan. Yang kedua, bahwa kurma ini saking istimewanya, banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang kurma. Minimal ada 20 kata yang tersebar daripada 16 ayat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang buah kurma itu sendiri.
Salah satu di antaranya adalah disebutkan dalam surah Maryam ayat 25, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan Maryam ketika dalam keadaan hamil. Di situ Allah memerintahkan kepada Maryam dalam firman-Nya, Allah mengatakan wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlah tusaqit alaiki rutaban janiyah. Wa huzzi ilaiki, kau goyangkan pangkal kurma tersebut kepadamu, tusaqit alaiki, dan akan berjatuhan kepadamu buah-buah kurma yang basah untuk kau bisa konsumsi. Nah, jadi di sini bagaimana Allah SWT memerintahkan kepada Maryam untuk mengkonsumsi buah kurma. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain yang Allah menceritakan tentang bagaimana kurma itu. Nah, nomor 2. Nomor 3, sebagaimana yang kita ketahui bahwa kurma ini sangat baik untuk diberikan kepada ibu yang hamil. Kalau kita lihat daripada ayat tadi, bagaimana Allah memerintahkan kepada Maryam untuk makan kurma. Nah, di sini bahwa buah kurma itu sangat bagus sekali untuk wanita yang melahirkan. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan Rasulullah SAW dalam satu hadisnya. Rasulullah mengatakan, berikanlah kurma ini kepada wanita yang akan melahirkan agar anaknya kelak menjadi anak yang pemurah. Nah, kemudian Rasulullah menyebutkan lagi, sekiranya Allah mengetahui ada buah lain selain buah kurma, niscaya Allah akan memerintahkan Maryam untuk makan selain buah kurma. Nah, ini baik sekali. Jadi untuk wanita yang sedang hamil, ya entah itu istri kita, entah itu adik kita, sanak handai tolong kita, nah, suruh mereka untuk memakan atau mengkonsumsi banyak-banyak buah kurma supaya melahirkan generasi-generasi yang Masya Allah, generasi yang bagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, bahwa buah kurma ini asal muasalnya itu adalah merupakan tumbuhan yang tumbuh di surga. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Dalam satu hadisnya, Rasulullah mengatakan kurma ajwa adalah kurma yang berasal dari surga. Nah, di sini memang kata para ulama ada memang yang disebut di sini hanyalah kurma ajwa saja. Tapi jelas ajwa merupakan bahagian daripada kurma. Dan memang ajwa ini adalah merupakan buah yang memang di antara sekian banyak kurma, jenis ajwa ini yang sangat Nabi senang di dalam untuk mengkonsumsi buah ini. Itu yang keempat, bahwa tumbuhan kurma ini ada tumbuh di surga, artinya ada keistimewaan di dalamnya. Nah, kemudian yang kelima, tentang manfaat orang mengkonsumsi buah kurma adalah dalam satu hadis Nabi mengatakan, barang siapa yang makan buah kurma 7 butir di pagi hari, maka dipastikan orang tersebut tidak akan kena bahaya sihir atau bahaya yang dapat menyebabkan mudarat kepada jiwanya, itu sampai sore terjaga. Jadi dengan dia itu mengkonsumsi buah kurma di pagi hari, Allah akan jaga dia daripada kejahatan orang-orang yang ingin jahat kepada orang yang mengkonsumsi kurma tersebut. Nah, ini ada 5 hal inilah yang penting untuk kita ketahui daripada manfaat buah kurma. Dan memang buah kurma ini memang buah yang penuh dengan keberkahan, buah yang penuh dengan rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, mari kita giatkan, mari kita jadikan makan buah kurma ini sebagai bagian daripada keseharian kita. Jangan sampai lepas daripada kehidupan kita, daripada keseharian kita untuk mengkonsumsi buah kurma. Minimal apa yang dikatakan Nabi, harus ada dalam rumah kita itu kurma untuk kita bisa makan. Ikhwan rahimakumullah, berkaitan dengan kurma ini, tentu ada hal-hal yang juga perlu untuk kita ketahui tentang tata caranya ya. Tentang tata caranya orang mengkonsumsi buah kurma. Banyak daripada kita yang termasuk sunnah yang dilupakan tentang bagaimana Nabi makan buah kurma.
Dalam satu hadis dikatakan ketika Rasulullah SAW diundang dalam satu perjamuan oleh seorang sahabat, ketika selesai makan Nabi ditawari kurma, wa utiya bitamarin. Ketika Nabi ditawari kurma dan diberikan kurma kepada Nabi, fa'akalah. Kemudian Nabi memakan itu kurma. Kemudian ketika Nabi memakan itu kurma, fayulqi an-nawa fi usbu'aihi. Fi usbu'aihi yajma' baina wa yajma' as-sababa wal wusta. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi diberikan kurma, disodorkan kurma kepada Nabi, ya, kemudian Nabi memakan itu kurma, kemudian biji daripada kurma tersebut Nabi buang dengan cara melepehkan itu biji di tengah-tengah atau di antara dua jemari Nabi, yaitu tangan telunjuk dan jemari tengah. Nah, kalau bisa saya praktekkan seperti ini. Jadi ketika Nabi memakan itu kurma, kemudian setelah dikunyah-kunyah, dimakan isinya, kemudian lepehan daripada biji itu kurma, Nabi langsung lepehkan seperti ini. Dan Nabi buang. Nah, itu salah satu cara yang diajarkan Nabi kepada kita tentang tata cara makan kurma. Nah, ini bisa kita amalkan, bisa kita praktekkan, di samping kita juga mendapatkan kesehatan dari apa yang kita amalkan, dan juga insya Allah pastikan kita akan mendapatkan pahala karena kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Naam, ikhwan rahimakumullah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan untuk detik ini, untuk hari ini. Insya Allah pada pertemuan-pertemuan berikutnya akan ada hal-hal yang baru lainnya yang akan saya sampaikan. Naam, ketemu lagi insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video kami. Support channel kami terus dengan Anda klik subscribe, like, comment, and share agar kami semangat terus update konten-konten dakwah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.